Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Nasrullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang part 1 mengenai tata cara membuat aplikasi berbasis website tanpa perlu melakukan coding sedikit pun. Oke, kita langsung saja buka aplikasi PHP Radnya. Kita klik Open Project. Project kemarin itu namanya Laundry Management. Kita klik saja Laundry Management, klik Open. Oke, kemudian di sini ada dua tabel ya, paket sama user. Kita preview. Oke. Nah, teman-teman, di sini tuh ini adalah tampilan yang kemarin ya, yang di part 1. Namun sebenarnya hari ini tuh di bagian part 2 tuh kita akan membahas mengenai login flag sama flag permission. Hanya saja banyak yang request kepada saya untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks, dikarenakan banyak yang masih kebingungan ya teman-teman mengenai aplikasi yang sesuai dengan yang ada di tugas. Maka dari itu di sini saya akan membuat aplikasi yang ada ini menjadi aplikasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada di tugas basis data. Namun di sini saya tetap untuk foto ini akan membahas mengenai login page dan juga page permission. Cuman di sini saya akan menambahkan beberapa tabel supaya lebih kompleks dan lebih sesuai dengan yang ditugas. Maka itu kita akan membuat dua buah tabel lagi. Yang pertama yaitu tabel pelanggan dan yang kedua itu tabel transaksi. Kenapa ada tabel transaksi? Karena di laundry itu kan merupakan tempat toko. Jadi kan di sana tuh ada proses transaksi dan transaksi itu pasti dilakukan secara digital di aplikasi laundry ini. Baik, kita akan membuat dua buah tabel, namun di sini saya tidak akan membuat tabel pada aplikasi PHP ya teman-teman. Kenapa tidak langsung pada aplikasi? Dikarenakan sering terjadi error. Jadi supaya lebih enak kita membuatnya di phpMyAdmin. Kita klik localhost phpMyAdmin. Kemarin nama database-nya tutorial. Di sini ada tutorial. Di sini ada dua buah tabel sesuai dengan yang kemarin. Di sini kita akan menambahkan lagi tabel dengan nama tabel pelanggan. Dengan ininya itu fieldnya tuh atau kolomnya tuh ada 4, udah sesuai. Pelanggan di sini ada ID pelanggan. Kemudian di sini ada nama. Udah ada ya. Nama, kemudian alamat. Mau jenis kelamin. Kita tulis JK. Kita tambah lagi ya teman-teman, satu kolom lagi untuk no telepon. Terus no TLP. Oke, di pelanggan integer. Kemudian di sini nama varchar, alamat varchar atau teks gak apa-apa. Jenis kelamin di sini kita bisa memilih karena jenis kelamin itu ada pilihan, kita enum aja. Enum. Tetapi tidak, kita pilih aja varchar. Sebenarnya untuk pilihan itu kita bisa menggunakan enum ya teman-teman. Namun di sini saya menggunakan varchar saja, tidak menggunakan enum. Untuk panjang nilai nama misalkan 200.
alamat 255, jenis kelamin cukup misalkan 5 aja, nomor telepon 20. Di sini untuk ID pelanggannya kita beri nilai auto increment dan juga primary key. Klik simpan. Oke, udah ada. Kita buat satu lagi tabel dengan nama transaksi. Di sini ada ID transaksi, kemudian ada ID pelanggan, kemudian di sini ada nama pelanggan. Setelah itu, maaf teman-teman, di sini ID pelanggan tidak perlu nama pelanggan ya teman-teman. Nama pelanggan kita hapus, kita tambah apa ya, kode invoice, kemudian tanggal invoice-nya, kita tambah lagi 4 dah cukup, 4 mungkin 4 cukup. Tanggal invoice, batas waktu itu untuk batas waktu pembayaran ya teman-teman. Kemudian ada tanggal bayar, kemudian ada statusnya itu untuk nanti bayar atau belum bayar. Kemudian di sini ada total tagihan. Oke, kita atur di sini ID transaksi, kita beri nilai auto increment dan juga primary key. Kemudian untuk ID pelanggan, kode invoice integer, udah ini integer, tanggal ini date, kita isi dengan date time, batas waktu kita isi dengan date, tanggal bayar dengan date time. Oke, status varchar, total tagihan integer. Oke, sekarang kita kasih nilai status misalkan 50. Oke, ini DTM udah, simpan. Oke, tabelnya udah ada. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi PHP Rad-nya. Kita klik sinkron. Oke, teman-teman, di sini udah ada pelanggan, kemudian udah ada juga transaksi. Kita preview terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini ada home, paket, user, ini yang kemarin paket dan user yang kemarin dibahas. Kemudian ada pelanggan. Seperti halnya kemarin, teman-teman, di sini kita harus melakukan editing ya teman-teman. Di sini ada ID pelanggan, ini nggak boleh ditampilin. Kemudian ini JK, harusnya jenis kelamin, not TLV, harusnya nomor telepon. Kita edit. Caranya seperti kemarin, klik flag pada pelanggan, di list flag ID pelanggannya di uncheck list. Kemudian pada bagian JK kita ganti dengan jenis kelamin. Oke. Kemudian not TLV ganti dengan nomor telepon. Oke. Kemudian di view flag ID pelanggan nggak boleh ada, JK ganti jenis kelamin, kemudian not TLV kita rubah menjadi nomor telepon.
Oke, kemudian ketika add flag, ID pelanggan nggak boleh ada. Nama, alamat, ini JK, ganti jenis kelamin. Kemudian untuk jenis kelamin kan biasanya pilihan pria dan wanita atau laki-laki perempuan. Kita klik select di sini, kemudian select, kemudian klik ke atas, select data source pada bagian ini, kemudian kita klik enter value. Yang pertama laki-laki, yang kedua itu perempuan. Oke. Kemudian di sini ada not LV, kita ganti dengan nomor telepon. Oke, di sini maaf teman, alamat kita ganti menjadi text area. Kemudian di edit flag ini JK ganti udah jadi jenis kelamin, not LV udah jadi nomor telepon. Oke, kita preview ya teman-teman. Oke, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Kita rubah si jenis kelamin di sebelah sini ya teman-teman, biar enak lihatnya. Oke, di list flag jenis kelamin kita naikkan, preview. Sekarang si jenis kelamin udah ada di pinggirnya nama. Oke, kita add new pelanggan. Ternyata jenis kelamin masih di bawah, kita naikkan ke atas di bagian add flag. JK kita naikkan ke atas, kemudian di view flag juga JK naikkan ke atas. Oke, preview. Misalkan enter nama di sini, misalkan nama pelanggannya Dani. Laki-laki, alamatnya misalkan apa ya? Raja Pola. Nomor teleponnya 08 sekian sekian sekian. Submit. Oke, sudah ada. Kita view tampilannya seperti apa. Oke, sesuai teman-teman, jenis kelamin ada di atas, alamat di bawahnya. Oke, kemudian kita akan melihat di bagian transaksi. Di sini ada ID transaksi, ada ID pelanggan. ID transaksi harusnya tidak dimunculkan di sini ya teman-teman. Kemudian di sini ada TGL, di sini juga TGL. Kita ganti ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian transaksi. Di bagian list flag, ID transaksinya tidak boleh dimunculkan. Di view flag-nya pun tidak boleh dimunculkan. Add udah nggak ada. Edit udah nggak ada. Di list flag ini tadi ada ini TGL masih tanggal, masih TGL harusnya tanggal. Kita rubah tanggal. Oke. Kemudian di sini juga TGL bayar kita rubah menjadi tanggal. Kemudian ini total tagihan, ini udah total tagihan, udah sesuai. Kita lihat di sini. Oh, masih ada ID. Oh, ID pelanggan. ID pelanggan kita ganti dengan nama pelanggan. Tulisannya aja teman-teman, tapi fieldnya nanti tetap ID pelanggan kita rubah dengan nama pelanggan. Ini cuma display doang ya teman-teman. Nama pelanggan. Oke, nama pelanggan, kode invoice, tanggal invoice, batas waktu, tanggal waktu, status, sama total tagihan ya teman-teman. Kita coba add new transaksi. Di sini masih ada ID pelanggan tulisannya. Kita ganti ya teman-teman. ID pelanggan di add flag. ID pelanggan ganti dengan nama. Tapi di database tetap ya teman-teman, yang di situ nantinya bakalan si ID-nya, bukan nama pelanggannya. Oke, kita preview. Oke, nama pelanggan di sini kita harus mengetikkan sendiri ya teman-teman. Padahal tadi kan di sini kita udah memasukkan si nama pelanggannya. Untuk menghubungkan antara transaksi dengan pelanggan, caranya klik pada flags, kemudian pada add flags,
pada bagian ID pelanggan kita klik ini, bentar, kita klik select, kemudian select data source. Di sininya isi dengan data tabelnya tabel pelanggan ya teman. Kita akan mengambil data dari tabel pelanggan, value-nya tuh ID pelanggannya. Namun yang akan ditampilkannya itu namanya, order by name, ordernya by ID ya teman-teman. Nama aja biar gampang. Ascending. Oke. Kita lihat teman-teman hasilnya. Preview. Bagian transaksi, oke. Add new transaksi. Di sini kita bisa milih pelanggan yang tadi Dani. Oke, teman-teman, di sini ada kode invoice. Kode invoice itu harusnya di-generate secara otomatis ya teman-teman. Jadi tidak boleh mengetikkan secara manual. Untuk menggenerate supaya kodenya otomatis, kita klik pada bagian flag. Add flag ini pada bagian kode invoice. Kita isi ininya number. Default value-nya kita isi dengan random number. Oke, kita preview ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada, namun ini masih bisa diedit ya teman, bisa dihapus, bisa diapa. Seharusnya kan tidak boleh. Maka dari itu kita di sini read only kita ubah menjadi true. Jadi tidak bisa diedit, hanya bisa dilihat doang. Kita tes. Nah, tidak bisa diklik-klik pun. Oke, lanjut. Ini tanggal harusnya date ya teman-teman. Ininya masih TGL lagian. Kita rubah. TGL kita rubah menjadi tanggal. Tanggal ininya date time udah sesuai. Tanggal invoice ininya date time now. Date figure-nya ini formatnya ya teman-teman, format waktunya. Oke, read only true, disable true. Tapi tetap biasanya sih tetap bisa diubah meskipun udah kita disable nama kita read only, tapi biasanya kalau tanggal tuh bisa diubah ya teman-teman. Untuk batas waktunya date ininya date-nya kita tambahin 3 hari. Jadi 3 hari dari sekarang untuk batas waktu pembayarannya. Formatnya sama seperti tadi, MD aja. Kemudian untuk tanggal bayar ini date time, defaultnya date time. Date time. Kemudian untuk status kita isi, jadi kita bisa memilih ya teman-teman, bisa sudah dibayar atau belum. Kita enter value sudah bayar, belum bayar, selesai. Kalau selesai itu artinya si barangnya udah dibayar dan si barangnya tuh udah diambil sama si customernya. Kita klik OK. Total tagihan ini number. Oke, ini kita nanti aja. Sebenarnya di bagian transaksi ini paling banyak kita melakukan editing. Namun karena di part 2 ini kita fokus pada login page dan permission page, jadi untuk konfigurasi pada menu transaksi ini kita akan lakukannya nanti mungkin pada part 3 atau part 4 mungkin teman-teman. Jadi kita coba masukkan data di sini. Namanya Dani, misalkan kode invoice-nya udah ada, tanggal invoice-nya sudah ada. Oke, batas waktunya sudah ada, tanggal 8 bulan 6. Sekarang tanggal 5 bulan 6 jam 2. Kemudian tanggal bayarnya di sini harusnya kan kosong, namun di sini biarkan saja sudah ada. Select value-nya misalkan sudah bayar. Dia langsung dibayar sekarang misalkan. Harganya 20.000. Ini cuma contoh ya teman-teman. Oke. Jadi ini untuk
Oh, di sini di listnya nama pelanggan ternyata masih satu. Kita rubah transaksi list vague ID pelanggan. Oh, teman-teman, di sini ternyata tidak bisa ya, teman. Seharusnya bisa dirubah. Bentar, teman-teman. Nama pelanggan di sini masih angka 1. Padahal biasanya bisa, teman-teman, tanpa perlu menambahkan lagi. Coba ini bukan suitable files from record file. Bukan apa ya? Berarti nggak bisa. Nggak apa-apa. Di sini 1. Kalau misalkan ingin ini berarti kita tambahin lagi abis ID itu. Tapi seharusnya sudah sih nama pelanggan. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Ini nama pelanggan. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan nama aja di sini, kita bisa melakukan perubahan pada bagian ID pelanggan. Di sini kita select, di bagian sini kita ubah. Ini udah ada ininya ya, teman-teman, tapi kita rubah tabelnya menjadi pelanggan, value fieldnya nama, labelnya juga nama, ordernya by ID-nya aja, ininya ascending. Oke, kita klik preview. Ini masih angka 1 ya, teman. Kita coba tambah. Select value Dani, select ininya misalkan selesai, total tagihan misalkan 45.000. Masih 0 ya, teman-teman. Harusnya kan di sini udah muncul. Oh iya, maaf teman-teman, lupa. Ini kenapa munculnya angka 0 sama angka 1 padahal seharusnya munculnya tuh nama? Soalnya di database-nya kita masukkan ID pelanggan tuh integer. Kalau pengen itunya berubah, maka kita isi dengan varchar. Simpan. Kita preview, reload. Kita lihat pada bagian transaksi. Misalkan kita delete, add transaksi, value-nya Dani, ininya selesai, total tagihannya 45.000. Ini misalan doang ya, teman-teman, bagian transaksi. Sebenarnya bukan seperti ini. Nah, maka sih udah muncul Dani ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin untuk tambahan tabel yang teman-teman request mungkin sudah saya jawab dan sudah saya praktikkan bagaimana cara menambahkannya. Kemudian di sini kita akan masuk pada tahapan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai login vague dan juga permission vague. Oke, teman-teman, di sini pada aplikasi Laundry ini, karena ini aplikasi penjualan, di sini saya akan membagi hak akses ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada hak akses untuk owner atau pemiliknya. Yang kedua yaitu hak akses untuk admin. Dan yang ketiga itu hak akses untuk si kasir. Jadi kita buat sebuah field baru pada user. Karena yang bisa login itu kan si user, bukan pelanggan. Jadi kita tambahkan field baru pada si user dengan nama field rule atau role, terserah ya, teman-teman, mau role mau rule. Jenisnya di sini saya varchar, panjang nilainya misalkan 10. Simpan. Oke, sudah berhasil. Kita klik pada bagian vague, kemudian pada bagian user kita sinkronkan dulu. Pada bagian user di sini sudah ada role.
kita role ini pada yang penting udah ada role ya teman-teman. Di sini role-nya masih kosong pada vague add role ini. Add vague role sudah ada. Di sini kita isi value-nya tuh ada 3. Ada admin, kemudian ada kasir, dan yang terakhir tuh owner atau pemiliknya. Kita klik preview. Kita ubah dulu ya teman-teman, si Angga ini kita ubah role-nya menjadi si ownernya atau si pemiliknya. Angga owner update. Udah ada teman-teman. Sekarang kita tambahkan lagi user. Misalkan namanya ini untuk bagian admin ya teman, admin. Passwordnya admin 123, admin 123. Ininya biarkan aja default. Misalnya alamatnya Sukaning, emailnya admin@admin.com, nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Di sini role-nya tuh sebagai admin, submit. Fotonya wajib diisi, lupa. Foto di mana ya? Download aja udah diisi. Di sini aja ada foto. Yang penting ada ya teman-teman. Klik submit. Sekarang sudah ada si admin. Kemudian kita tambah satu lagi yaitu si kasir. Add name, nama lengkapnya kasir. Ini kasir. Enter password. Kasir 123. Kasir 123. Ininya biarkan saja default. Misalkan Jamanis. Email kasir@kasir.com, nomor teleponnya 08 bla 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 bla. Fotonya apa ya? Logo foto Ramadan splash aja yang ada. Value-nya di sini kita isi kasir. Submit. Teman-teman, di sini udah ada ya teman-teman. Untuk si owner udah ada. Di sini kan role-nya di sebelah sini kita ganti role-nya sesudah nama lengkap ya teman-teman, biar enak lihatnya. Atau setelah username. Kita list vague, si role ini naikin ke atas setelah username. Review. Di sini udah ada role. Di sini tanggal lahir masih TGL lahir, not LP masih not LP, gak apa-apa. Ini cuman buat demo doang ya teman-teman, bukan untuk tugas. Kemudian kita akan membuat login page dan juga role permission dan juga permission page-nya ya teman-teman. Jadi di sini kan udah ada 3 hak akses ya teman-teman. Hak aksesnya itu yang pertama ada kasir, ada admin, ada owner. Nah, si kasir ini kita akan berikan hak akses untuk hanya dapat menambah pelanggan dan menambah paket saja. Kemudian si admin mempunyai hak akses penuh ke semuanya. Maaf teman-teman, tambahan lagi, untuk si kasir tuh bisa mengakses transaksi, user, dan juga paket. Kemudian si admin dapat mengakses semuanya. Dan si owner hanya dapat mengakses transaksi saja. Cara untuk pengaturannya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu login page-nya dengan mengklik pada authentication. Di sini kita pilih tabel yang akan dijadikan sebagai
data untuk login. Di sini tabelnya itu tabel user. Di sini username fieldnya kita isi username. Di sini username, password ada user, email, foto. Kemudian di sini ada login mode ya teman-teman. Ada username or email atau email only atau username only. Kita pilih username or email aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan mau pakai username only silahkan saja, atau pakai email only silahkan saja. Kemudian di sini ada allow to register. Kalau misalkan teman-teman membuat aplikasinya untuk publik, maka teman-teman checklist di sini pada allow user to register. Kemudian di sini ada force email verification atau auto login after registration. Jadi kalau misalkan teman-teman klik pada force email verification, maka setelah si user daftar atau registrasi, maka si user harus melakukan aktivasi terlebih dahulu melalui email yang didaftarkan. Nanti si email itu mendapatkan pesan dari situs kita, dan si user itu wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu sebelum bisa mengakses si situs tersebut. Namun apabila teman-teman mengaktifkannya auto login after registration, maka otomatis tanpa perlu melakukan aktivasi terlebih dahulu atau melakukan validasi email terlebih dahulu, maka si user akan langsung otomatis login ke dalam situs tersebut. Namun resikonya apabila teman-teman mengaktifkan auto login after registration, ini bisa menyebabkan serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka bisa saja membuat akun-akun bot dengan sengaja untuk menyerang website kita. Nah, kalau untuk aplikasi manajemen laundry ini, karena ini aplikasi bersifatnya privat, bukan untuk umum, maka kita tidak mengizinkan user untuk melakukan registrasi. Jadi hanya user yang didaftarkan oleh admin yang dapat mengakses aplikasi ini. Kemudian di sisi sini ada select flag that do not require authentication. Kita unchecklist aja semuanya. Oke, lanjut. Oke, kita reload change untuk melihat perubahannya. Oke, teman-teman, di sini udah ada login page-nya. Bila teman-teman merasa ini login page kurang menarik atau tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman bisa mengubahnya dengan mengklik custom CSS. Kemudian di Project Explorer, masuk ke menu login, ada di sana untuk mengaturnya. Namun karena judulnya ini membuat aplikasi tanpa coding, jadi saya tidak akan melakukan perubahan apapun dan membiarkan default saja. Oke teman-teman, kita akan coba login page ini. Kita akan menggunakan hak aksesnya si owner, yaitu dengan username Angga dan passwordnya tuh Angga123. Login. Oke teman-teman, ini sudah berhasil login, sudah bisa mengakses semuanya. Di sini ada foto dan nama usernya. Kemudian di sini ada my account dan ada logout. Di my account ini, ternyata teman-teman di my account ini masih ada ID user, masih ada. Kemudian role udah ada, nggak apa-apa. Ini ID usernya harusnya nggak ada, kita edit. Ini di bagian account detail, account view flag, ID usernya kita unchecklist. Oke, preview. Harusnya ID usernya telah menghilang ya teman-teman. Oke, udah menghilang. Kemudian kita klik edit account. Di bagian edit account ini ternyata di sini role-nya bisa diedit ya teman. Kita harus menghilangkan bagian role ini. Caranya itu dengan unchecklist account view flag pada bagian add flag, pada edit flag kita role-nya hilangkan ya teman-teman. Oke, kita preview. Oke teman-teman, kita klik edit account, nggak ada, bagian role-nya udah menghilang ya teman-teman. Oke, di sini ada change email, ini untuk mengganti alamat email. Oke, lanjut. Yang ini udah selesai teman-teman. Kita logout, kita coba untuk mengakses dengan yang admin. Passwordnya admin 123. Kita masuk, transaksi udah ada, my account,
My account di sini udah. Kemudian di sini di bagian edit account udah nggak ada ya teman-teman, berarti udah bisa. Kita coba dengan si kasir. Passwordnya kasir 123, login. Di sini masih bisa mengakses semuanya teman-teman. Oke, lanjut bagian my account. Di sini udah sesuai. Kemudian di bagian edit account juga udah sesuai. Lanjut kita melakukan role edit permission flag atau role and permission. Jadi kan tadi itu si kasir tuh hanya bisa mengakses transaksi, pelanggan, dan juga paket saja. Maka dari itu kita perlu melakukan konfigurasi role and permission. Caranya klik pada bagian ini. Kita di sini static role permissionnya kita ininya bagian role. Oke, di sini ada administrator, ada user. Kita uncheck list ini. User uncheck list. Kita ubah tambah yang pertama tuh owner. Kemudian ada admin. Kemudian tambahkan satu lagi kasir. Oke. Kemudian pada bagian owner kita checklist pada bagian transaksi. Kita pada bagian list transaksi, view, dan juga bagian Oke, udah aja cukup. Kemudian pada bagian admin kita checklist semuanya. Pada bagian kasir cuman paket, terus paket. Kemudian hak aksesnya itu setelah paket ke pelanggan, dan juga transaksi, transaksi. Oke. Oke, teman, kita uji coba. Kita log out. Baik, teman-teman, di sini kita akan menguji ya teman-teman, apakah pengaturan yang tadi kita lakukan telah berhasil atau belum. Kita akan masuk pertama-tama di sini sebagai admin. Passwordnya tuh admin 123, login. Ternyata telah berhasil ya teman-teman. Di sini ada home, paket, user, pelanggan, transaksi. Artinya si admin sudah mempunyai hak full akses di sini. Oke, kita log out. Kita akan mencoba yang kedua, yaitu untuk si owner. Si owner tuh tadi nama username-nya tuh Angga. Kemudian passwordnya tuh Angga 123. Oke, login. Dan ternyata si Angga ini si owner ini telah memiliki hak akses, hanya bisa masuk ke dalam transaksi. Namun di sini home-nya ini masih home default ya teman-teman. Kita bisa menambahkannya dengan cara di sini add dashboard. User role-nya kita buat untuk si owner. Oke. Kemudian di sini ada header-nya the dashboard. Di sini for owner. Oke, kita preview. Ini harusnya hilang ya teman-teman. Oke, ternyata sudah hilang, jadi udah berhasil ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan mencoba hak akses untuk si kasir dengan username kasir, passwordnya kasir 123, login. Si kasir ini udah bisa mengakses hanya transaksi, pelanggan, dan juga paket. Namun di sini homepage-nya masih homepage default. Kita edit.
Di sini dashboard ini untuk si kasir ya teman-teman. Oke. Headernya ini tulisannya the dashboard for kasir. Oke. Review. Oke teman-teman, ini udah berhasil semua ya teman-teman. Mungkin untuk video tutorial kali ini dicukupkan sekian. Apabila teman-teman mempunyai ada yang belum dipahami, teman-teman silahkan komen di bawah kolom komentar. Dan apabila teman-teman mempunyai saran ataupun silahkan teman-teman juga komen di komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.